Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Salib, simbol agama Kristen. Salib menyambangkan tentang cinta dan kasih, melambangkan keberanian untuk bangkit, dan juga salib menggambarkan keindahan pengorbanan. Semoga hari ini salib itu kita bawa di hati pikiran kita, dan biarlah Kristus terwartakan dari sikap hidup kita. Semoga hari ini juga Bapak Ibu Saudara yang dari GKI Sindang Laut yang sedang pantang puasa dan berdoa tetap semangat melakukannya ya, jangan berhenti. Kalau gagal mungkin saya batal nih, lanjutkan, jangan berhenti, karena upaya kita bukan supaya dapat pahala atau dapat pujian dari Tuhan, atau ini mempengaruhi kita masuk surga apa enggak, tapi supaya kita makin dekat kerohanian kita kepada Tuhan. Isilah mataku dengan citra salibmu, PKJ 270, PKJ 270, isilah mataku dengan citra salibmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Mari kita berdoa. Tuhanlah, isilah mata kami dengan kebaikan-kebaikan salib Tuhan, dan biarlah hari ini kami mau baca firman-Mu agar kami melangkahnya gak salah, melangkahnya dalam anugerah-Mu. Kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 2 Samuel 6, kita buka sama-sama. 2 Samuel 6 ayat 17 sampai 23. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul, mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Bapak Ibu, pendeta tuh bukan orang yang sempurna ya.
di banyak tempat yang namanya manusia, nggak cuma pendeta, kayaknya pendeta, ustadz, biksu, semua pemimpin agama itu ada yang nggak semuanya sempurna, ada yang lemah, bahkan ada orang-orang yang bahkan bisa dibilang kok bisa ya pemimpin agama seperti itu. Tapi sejelek-jeleknya pemimpin agama, Bapak Ibu, Tuhan memimpin orang-orang itu sampai di titik mereka menjadi seorang rohaniawan. Ada pernah saya ingat sekali ada beberapa kejadian pendeta yang dia sih salahnya bukan yang besar-besar, cuman misalnya beradu sama jemaat, mungkin kata-katanya melukai hati jemaat. Nah kemudian jemaat yang pernah beradu sama pendeta ini, pokoknya dia nggak suka, terus dia marah. Pendetanya juga nggak sempurna kok, salah juga, dapat hukuman juga dari Tuhan. Tapi jemaat yang bikin masalah sama pendeta, yang saya kaget gitu ya, ternyata emang kalau orang sudah ditahbis itu, orang sudah ditentukan Tuhan, Tuhan akan jagain. Sehingga kalau ada orang yang macam-macam, Tuhan juga akan menunjukkan dengan cara yang saya juga agak kaget. Saya pikir kayaknya cuma zaman dulu aja deh, tapi ternyata sampai hari ini. Karena para pendeta ini adalah menggambarkan wakil Tuhan di dunia. Kekudusan dan kebaikannya, kalau berani ada orang-orang menghinakan, akan dapat ganjaran. Sama seperti Mikal, anaknya Saul ini. Ketika Daud habis melaksanakan pergantian kepemimpinan, kemudian dia setelah menang beberapa perang, kemudian dia menari-nari seperti biasa. Nggak baru kali ini Daud menari itu sampai telanjang. Bukan memperbolehkan telanjang ya, tapi memang ini khusus. Daud itu karunianya adalah bernyanyi memuji Tuhan, dan dia ketika telanjang itu dia benar-benar menghormati, dan kebahagiaan itu benar-benar diarahkan kepada Tuhan. Tapi khusus Daud aja, nggak bisa orang lain. Nah, dan orang paham begitu ya, karena ini orang dipilih Tuhan. Tapi Mikal dengan sembarangan ngomong bahwa ih kok ada raja gila sih kayak gitu. Cuma ngomong itu aja. Daud pun tidak marah, dia cuma bilang, iya memang saya akan begini. Saya menarik telanjang di depan orang, iya betul. Bahkan mungkin habis ini lebih lagi katanya. Tapi saya mau dihormati bersama-sama dengan orang-orang yang melihat saya. Jadi bilang saya akan mempermalukan diri, karena yang harus ditinggikan bukan saya. Yang harus ditinggikan adalah Tuhan. Jadi ya, Daud mempermalukan dirinya supaya yang dimuliakan bukan Daud, yang dimuliakan adalah Tuhan. Nah Mikal berani-berani menghinakan Daud karena Daud orang dipilih Tuhan. Karena waktu itu Nabi belum ada lagi, Samuel kan baru aja meninggal. Jadi yang menjadi gambaran kehadiran Tuhan adalah Daud. Tapi berani-berani Mikal mengatakan hal demikian, dia tidak punya anak sampai hari matinya. Kayaknya kalau untuk sekarang sih biasa aja orang kamu punya anak, tapi pada masa dulu, wah itu hype luar biasa. Nah, yang mau kita lihat dari sini adalah Bapak Ibu adalah ketika Tuhan sudah memilih orang-orang dalam hidup kita untuk menjadi pemimpin kita, baik itu pendeta, penatua, pengurus komisi, atau mungkin dalam hidup kita ada Pak RT, RW, lurah, presiden, atau dalam pekerjaan kita ada bos kita. Orang-orang sudah Tuhan pilih untuk di tempat-tempat penting di hidup kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan kita. Dan tugas-tugas itu Tuhan sudah taruh, dan orang-orang ini juga sudah ada tuntutannya. Cara kita menghormati Tuhan adalah menghormati orang-orang yang Tuhan pilih ada dalam hidup kita. Dan bukan supaya gila hormat sih, bukan. Saya juga nggak mau sampai disembah-sembah, nggak mau, saya juga nggak suka. Tetapi saya belajar dari pengalaman-pengalaman saya, buksu-buksu yang sebelum saya belajar bahkan menghormati mereka sampai hari ini. Walaupun jabatan saya udah sama kayak mereka, tapi saya selalu merasa saya belum layak di hadapan Tuhan, masih belum jadi pendeta yang baik lah. Jadi saya harus selalu senantiasa merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tapi yang boleh merendahkan itu adalah Tuhan dan diri. Jadi orang-orang yang lain juga harus belajar bahwa kita harus saling menghormati kok. Bukan cuma kepada pendeta, penatua, pengurus komisi, kepada orang tua atau kepada pemimpin di RT, RW, lurah, enggak. Sebenarnya pada akhirnya harus saling menghormati kok. Kita udah belum mesti menghormati keluarga kita. Kadang-kadang kita karena menganggap keluarga kita bagian dari kita seenaknya sama orang tua, kita seenaknya kepada kakak adik, kita seenaknya sama anak kita. Sudah belum sih kita menghormati sahabat-sahabat kita, teman main kita mungkin bercanda udah biasa kasar, tapi kita lupa bahwa kita juga harus menghormati loh. Walaupun memang cara kita berinteraksi itu kan cara bentuk kedekatan kita. Tapi bukankah hormat adalah hal yang penting dan kita berikan kepada orang kita sayang, bukan? Semoga kita menjadi orang-orang yang saling menghormati lah. Menghormati itu penting, tahu batas diri, tahu batasan. Sekalipun orang bilang nggak apa-apa, santai. Tapi bukan berarti kita melangkahi penghormatan itu.
Dan semoga kita bisa saling menghormati supaya yang terjadi pada Mikal tidak terjadi pada kita. Jangan sampai Tuhan tegur kita gara-gara kita nggak menghormati orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, menghormati kekudusan-Mu adalah menghormati orang-orang di sekitar kami, menghormati ciptaan Tuhan, dan ajarkan ampuni kami kalau kami adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Ampuni kami kalau kami merasa diri lebih hebat. Kadang-kadang kami tidak tahan tutur kata dan perbuatan kami. Kami bertindak semau kami, senyaman kami. Padahal hidup ini harusnya kami adalah orang yang tahu sopan santun, harusnya tahu bagaimana bertata krama. Mampukan kami Tuhan agar boleh melangkah dalam hidup ini dengan kerendahan hati. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.